Ketiga, ciri-ciri orang yang takwa, wal afina anin nas, pemaaf dari kesalahan manusia. Karena kita bergaul setiap hari. Saya tinggal di Padang, bergaul dengan orang Padang. Bapak tinggal di Natal, bergaul dengan orang Natal. Biasanya pohon kayu yang berbenturan adalah yang satu rumpun itu. Tidak mungkin Bapak yang tinggal di Natal ini konflik dengan orang di Dharmasraya. Maka kalau terjadi konflik itu, maka di hari akan Ramadan ini, mari kita saling memaafkan. Tidak ada dendam yang diakhiri dengan kebaikan. Iblis karena pendendam kepada Nabi Adam, tidak ada kata ampun bagi Allah untuknya, maka dia akan masuk neraka. Maka kita sebagai putra Adam, jangan mendendam kepada siapapun. Mari kita saling memaafkan. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam rahimakumullah. Kalau kita lihat alam semesta keluar hari ini, ari paneh kilau memanca, bayang taserak di udara, jaleh segalo puncak gunung, kanai cahayo matahari, kok dibuang pandang kalawi, laut masih bergelombang, mendatangkan bermacam-macam rezeki yang disediakan Allah untuk menambah gizi dan protein kita dalam menikmati selera makan. Seperti matahari menerangi bumi ini, kita mohon kepada Allah
agar hati kita diterangi pula dengan hidayahnya. Sehingga dalam usia yang sangat pendek, dan kita sangat sadar, hidup di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Maka kita berharap setiap orang yang beriman, pasti dia mengharapkan hidayah Allah. Kalau hidayah Allah telah hilang, kita dibiarkan mengikuti jalan setan, maka ujung kematian nanti akan berakhir dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Summa na'udzubillahi min zalik. Setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tambah dengan mengucapkan salam seperti yang dibacakan oleh muazin tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba bayangkan ini. Allah dan seluruh malaikat. Allah itu tidak ada yang seperti dia. Tapi karena cintanya kepada Rasulullah, dia dan seluruh malaikatnya disuruh bersalawat kepada Nabi itu. Maka siapa orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, dibacakan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat, itulah sekikir-kikir manusia. Maka untuk itu kepada seluruh sahabatku jamaah Jumat, setiap Nabi Muhammad disebut namanya, setidaknya kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita menambah dengan salam itu, kita baca assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya khaira khalqillah. Ini disampaikan oleh Allah ke hadirat Nabi Muhammad yang sudah dikuburkan di kubur beliau di Madinah. Beliau, kaum muslimin, ada juga kita yang menyebut mari kita kirimkan salawat. Bukan kita kirimkan, tapi kita baca. Karena tubuh Nabi itu tidak dimakan tanah. Andaikan bisa kita lihat sampai sekarang, beliau seperti orang tidur. Maka salawat bukan dikirimkan, tapi kita baca masing-masing akan disampaikan oleh Allah. Semoga salawat yang kita baca entah berapa kali setiap hari, karena kita orang salat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau, dan seperti jari manis dan telunjuk kita dengan beliau di dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, khutbah Jumat ini tidak boleh panjang-panjang. Maka kita sampaikan sari-sarinya saja. Kenapa? Karena ada orang kaum muslimin di dalam ayat yang dibacakan oleh Pak Imam tadi, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Surat Al-Jumu'ah. Apabila telah selesai engkau salat, bertebaranlah di muka bumi. Bapak yang saudagar, sudah Jumat ini akan membuka toko kembali. Bapak yang ke laut akan menghidupkan mesin perahu, karena di air berombak itu rezeki dijadikan Allah. Bapak yang berkebun untuk merawat sawit kembali. Semua kita punya kegiatan masing-masing. Maka khatib tidak boleh khutbahnya panjang. Dalam waktu yang pendek ini, saya sudah bacakan tadi. Karena 7 hari lagi, insya Allah, kalau tidak ada perubahan dari pemerintah Indonesia, maka kita akan menyambut bulan suci Ramadan bagi yang diizinkan oleh Allah hidup selama 8 hari ini. Tapi kalau ada kita yang datang ini meninggal sebelum Ramadan, tentunya kita tidak akan bertemu. Maka kita baca doa, kami sudah berada di penghujung Sya'ban ya Allah. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan untuk mempuasakannya siang hari dan mendirikannya malam hari. Itu doa kita bersama-sama.
Tapi kalau kita meninggal sebelum puasa, tabuh di gua tigo-tigo, badan baganju berbalik pulang, katampe asa mulu jadi, suri ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian, balasi bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau, tibo di surau dibujukan, mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke Pusaru, iyo ke pandam pekuburan, tagolek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, di batih papan nan sahalai. Badoroh tanah panimbunan, tatagak mejan nandu, manyalo sipud yang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tatimbun orang pai. Kalau itu yang terjadi kepada kita sebelum Ramadan datang, tentunya kita tidak akan bertemu di bulan Ramadan walaupun 7 hari lagi. Saya ajak sekali lagi, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah juga berkenan memberikan kehidupan untuk kita Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang sangat populer dibaca ketika Ramadan akan datang, yaitunya surat Al-Baqarah yang telah saya bacakan tadi. Kenapa ayat itu dimulai dengan seruan huruf nida? Artinya kalimat panggilan. Siapa yang dipanggil? Bukan seluruh manusia. Yang dipanggil hanya orang yang beriman saja. Ketika kita mendengarkan azan pertama dari muazin tadi, dia melengkapi bacaan. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihau wa qala innani minal muslimin. Kaum muslimin itu terdapat dalam surat Al-Fusilat. Apa artinya itu? Sebaik-baik panggilan adalah panggilan Allah. Maka azan berkumandang, dari mulut manusia keluar suara, tapi yang memanggil kita Allah. Siapa yang bisa dipanggil itu adalah orang mukmin. Puasa juga begitu. Kenapa? Karena puasa itu berat. Kalau sekedar menahan minum dan makan, menahan tidak bersetubuh dengan istri, semenjak fajar terbit sampai matahari terbenam, menahan merokok bagi pencandu rokok, itu persoalan yang tidak berat. Para jemaah yang terhormat, tapi apa yang paling berat di dalam berpuasa itu? Menahan hati dan lidah untuk tidak mengkaji aib orang. Makanya Nabi berkata, banyak orang berpuasa yang dapat hanya haus dan lapar, tapi dia tidak dapat pahala. Kenapa? Semenjak makan sahur sampai sore, di lapau, di tepi pantai, di mana saja, dia hanya gemar membicarakan aib orang, tapi dia tidak mau mengetahui aib dirinya. Kaum muslimin yang terhormat, ini yang paling berat. Maka beratnya bukan dipikul, bukan dijinjing, tapi beratnya di hati. Untuk itu, tatalah hati kita kembali sebelum puasa Ramadan. Kenapa begitu? Nabi mengatakan dalam hadisnya, Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada darah beku. Iza salaha, salahal jasadu kulluhu. Kalau baik darah beku itu, baiklah seluruh kinerja tubuh. Wa iza fasada, fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak darah beku itu, rusaklah seluruh kerja tubuh. Kaum muslimin, kendali di dalam diri kita ini adalah hati atau jantung. Para jemaah, kemudian dia berdetak. Sesudah itu otak bekerja. Otak bekerja memerintahkan kaki dan tangan. Kalau hati yang ada di dalam dada, satu jengkal di bawah susu kita ini, kalau dia baik, maka tangan akan bertindak dengan baik. Dia tidak akan mengambil punya orang lain. Dia tidak akan merugikan orang lain. Dia tidak akan mencuri. Kenapa? Karena hatinya yang baik menjadikan tangannya bekerja melakukan yang baik-baik. Dan kakinya akan melangkah ke tempat yang baik-baik. Apakah tempat yang baik di dunia ini? Kalau kita lihat dengan mata, pasar, mall.
Tapi kata Nabi, tempat yang paling baik di dunia ini adalah masjid. Tempat yang paling buruk adalah pasar. Kenapa? Di pasar ada orang mengecoh timbangan. Di pasar ada orang mengurangi takaran. Di pasar ada barang yang palsu dikatakan asli. Di pasar ada orang mengangkat harga pokok. Katanya ketika ditawar, saya belum beruntung, berugi. Padahal untungnya sudah 10%. Kaum muslimin, itulah pasar di mana saja. Para jemaah, maka tempat yang paling baik adalah masjid. Tatalah diri kita di masjid. Ada sebahagian kita untuk menata diri, memasuki Ramadan ini, melakukan salat 40 hari secara berjemaah di musala dekat rumah masing-masing. Tidak ada tempat yang paling baik untuk menata hati ini. Hanya masjid dan tempat salat yang namanya saja yang berbeda. Musala tempat salat, masjid tempat sujud. Nabi ketika menerima musibah, meninggalnya istri beliau, meninggalnya paman beliau, bahan makanan diblokade oleh Quraisy, kemana Nabi pergi? Ke masjid. Di masjid itulah beliau mendapatkan hikmah, maka disuruh oleh Allah dalam perjalanan panjang yang disebut Asra wal Mi'raj. Di sanalah jiwa Nabi semakin besar. Kekuatan iman beliau semakin melekat di tubuhnya. Sehingga dia katakan, sebesar-besar masalah, sebesar-besar problem, yang paling besar itu adalah Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau hati kita tata dengan mengakui yang paling besar Allah, musibah kecil, kerugian kecil, sakit kecil, meninggal istri kecil, meninggal suami kecil, meninggal anak yang disayangi kecil. Karena ada yang besar untuk tempat bersandar. Kita sandan kenang gadang, kita gantung kenang tinggi, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya berpuasa itu diminta oleh Allah bukan seluruh orang Islam, tapi orang Islam yang beriman. Kenapa? Karena ujung dari puasa itu, kata orang kita, tembak menantang kalamai, condong merawa katapian, condong kasai kepinturan, ciuk tembak ado alamat, tiuk condong ado kerabahan. Tujuan puasa itu di akhir ayat yang kita baca tadi, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang takwa. Coba kita renungan, sudah berapa tahun kita hidup? Sudah berapa kali kita puasa Ramadan? Dan sudahkah kita menjadi orang takwa? Itu jawab sendiri diri kita masing-masing. Apa ciri orang takwa itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Apakah sudah kita berinfak setiap hari ini? Walau dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit. Jadi tidak ada kaum muslimin ketika sempit tidak berinfak, ketika lapang baru berinfak. Itu bukan orang takwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang yang sanggup mengendalikan sifat marah. Kalau dia hakim, dia sedang marah, dia bisa juga adil memutuskan perkara. Orang marah bisa mengendalikan diri. Itulah orang takwa. Apakah itu terkait dengan pendidikan? Tidak. Ada doktor, dosen, doktor sudah S3. Tapi karena pemarahnya, dia membunuh istrinya sendiri. Kemudian dia tidur di rumah tidak barasuat. Atau disebut orang hotel predio. Pada saat itu iblis menggoda lagi. Setelah dia tidur di hotel predio atau penjara, mungkin karena stres, menyesal istri dibunuh, maka dia pula jadi gangguan jiwa. Jadi iman tidak terkait dengan pendidikan. Ketaatan berkomunikasi dengan Allah, itu yang membuahkan iman. Untuk itu, agar kita tidak membicarakan aib orang lain, karena puasa itu pengendalian nafsu, maka banyaklah berkomunikasi dengan Allah. Ketiga, ciri-ciri orang yang takwa, wal afina anin nas, pemaaf dari kesalahan manusia. Karena kita bergaul setiap hari. Saya tinggal di Padang, bergaul dengan orang Padang. Bapak tinggal di Natal, bergaul dengan orang Natal.
Biasanya pohon kayu yang berbenturan adalah yang satu rumpun itu. Tidak mungkin Bapak yang tinggal di Natal ini konflik dengan orang di Dharmasraya. Maka kalau terjadi konflik itu, maka di hari akan Ramadan ini, mari kita saling memaafkan. Tidak ada dendam yang diakhiri dengan kebaikan. Iblis karena pendendam kepada Nabi Adam, tidak ada kata ampun bagi Allah untuknya, maka dia akan masuk neraka. Maka kita sebagai putra Adam, jangan mendendam kepada siapapun. Mari kita saling memaafkan. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang telah diambang pintu ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Allah berfirman, tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali dunia itu permainan dan senda gurau. Karena dunia permainan dan senda gurau, marilah kita menjadi pemain yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah wa syarrud dunya wa syarrul akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ustazina wa li muallimina wa li masyaikhina. Ya Allah ya mujibas sailin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Ini Ristawardi melaporkan.